Buirat di kelas 4 Al-Ghazali, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Sabahal khair ya aulad, kaifa halukum? Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa memulai lagi pelajaran kita tentang tanda-tanda balik pada akhwat. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tanda-tanda balik pada ikhwan. Ya, masih ingat apa yang disebut dengan balik? Ya, balik artinya seseorang yang sudah cukup umurnya pada tahap kedewasaan sehingga seorang itu sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, anak-anak, dalam ilmu fikih, balik itu diartikan adalah masa seseorang telah mendapatkan beberapa hukum-hukum syara. Artinya mendapatkan satu beban yang disyariatkan agama Islam. Ya. Nah, seseorang yang sudah mendapatkan beban menjalankan hukum-hukum Islam, maka disebutlah dengan mukallaf. Tetapi tidak semua orang yang balik ini disebut sebagai mukallaf. Ya, Bu Ira ulangi, tidak semua orang yang balik disebut mukallaf. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa disebut mukallaf. Contohnya saudara kita yang kurang waras, ya, orang gila misalnya. Nah, mereka itu sudah balik, tetapi tidak mukallaf. Kenapa? Karena orang gila ini dibebaskan dalam hukum-hukum agama. Ya, orang yang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tidak wajib untuk berpuasa, tidak wajib untuk membayar zakat, tidak wajib untuk berhaji. Nah, makanya tidak semua orang yang balik disebut mukallaf. Nah, tetapi orang yang mukallaf itu sudah balik. Ya, sama orang gila tadi umurnya sudah 20 tahun misalnya. Nah, beliau sudah balik, tetapi tidak mukallaf. Tidak ada beban atau hukum untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, bagi yang orang mukallaf ini disebut juga dengan akil balik. Ya, apa? Akil balik. Artinya yang mempunyai akal sehat. Nah, orang yang punya akal sehat tentunya dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Nah, anak-anak Buirat, apa sih tanda-tanda balik bagi seorang anak akhwat? Tanda-tanda balik untuk seorang anak akhwat hampir sama dengan anak ikhwan. Ya, yang pertama yaitu seseorang itu sudah mencapai umur 9 tahun sampai 15 tahun. Jadi, seseorang anak akhwat dikatakan sudah balik ketika dia sudah mencapai umur 9 tahun dari tahun komariahnya, ya. Ya. Nah, kemudian tetapi tidak semuanya dimulai dari umur 9 tahun. Ada juga anak itu yang balik ketika umur 10 tahun atau 11 tahun. Yang penting maksimalnya mulai akil balik itu adalah maksimalnya umur 15 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah tumbuh rambut atau bulu di sekitar kemaluannya dan di ketiak.
Sama ya dengan tanda-tanda balik pada pada ikhwan. Ya. Nah, anak-anak, tanda-tanda balik yang ketiga untuk akhwat adalah mendapatkan haid. Apa itu haid? Haid adalah menstruasi. Secara bahasa, haid itu adalah sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena dia melahirkan ataupun karena sesuatu penyakit. Itu disebut dengan haid. Nah, haid berapa lama sih seorang wanita mengalami haid? Untuk seorang wanita mengalami haid itu minimalnya adalah sehari semalam. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Tetapi pada umumnya haid itu berlangsung selama seminggu, sekitar 5 sampai 8 hari. Itu pada umumnya, ya. Nah, kapan sih seorang anak akhwat itu mulai mendapatkan haid? Nah, anak akhwat mulai mendapatkan haid itu sekitar setelah dia berusia 9 tahun. 9 tahun, tahun komariahnya ya, tahun usia komariahnya. Nah, bagaimana Bu? Dari umur 9 tahun sampai 15 tahun, antara 9 tahun sampai umur 15 tahun ya. Nah, tidak semua anak-anak akhwat itu mulai dapat haid ketika umur 9 tahun, tidak. Ada si A 9 tahun, si B bisa jadi 10 tahun, si C bisa jadi 13 tahun, oh si D ternyata di umur 15 tahun baru mendapatkan haid. Nah, tetapi ada nih Bu, ada anak yang mendapatkan haid ketika umur 8 tahun. Nah, apakah anak ini disebut sedang mengalami haid? Tidak, anak itu belum mendapatkan haid kalau umurnya masih di bawah 9 tahun. Ya. Nah, tapi kenapa dia berdarah? Kenapa dia mengeluarkan darah? Nah, ini harus diperiksakan ke dokter. Karena ini darah itu merupakan darah yang suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu penyakit. Jadi harus dibawa ke dokter. Nah, lalu Bu, ada juga nih teman, dia sudah haid selama lebih dari 15 hari. Udah lebih dari 15 hari tapi belum juga kering-kering. Nah, apakah dia masih mengalami haid? Ternyata itu juga bukan, tidak lagi disebut sebagai sedang mengalami haid. Ya. Nah, itu disebut darah istihadah. Darah istihadah. Darah yang disebabkan oleh satu penyakit. Maka orang yang mengalami haid yang lebih dari 15 hari maka harus segera diperiksakan ke dokter. Nah, jadi tapi Bu, ada juga nih teman udah umur 15 tahun tapi dia belum juga dapat haid. Nah, apakah dia masih belum balik? Tidak. Berarti teman ini udah umur 17 tapi dia belum pernah mendapatkan haid. Tetapi teman ini sudah disebut dengan balik. Ya, karena batas mulai anak itu balik ketika maksimalnya umur 15 tahun. Tapi belum mendapatkan haid di umur 15 tahun, di umur 16 tahun atau 17 tahun. Apakah dia belum disebut dengan balik? Tidak. Tetap sudah disebut sebagai anak yang sudah balik, sudah mukallaf, ya. Nah, kenapa dia tidak
hari ini untuk tugas kalian hanya kalian mengulang membaca pelajaran tentang bab berkhitan dan bab tanda-tanda balik, ya, dihafal, dibaca, dipahami, dihafalkan, ya. Ini untuk persiapan ulangan harian, ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.